Ibu rumah tangga nggak pernah damai, nggak pernah tenang sampai pindah-pindah rumah. Ada ketenangan, kerukunan dalam jiwamu. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Mau? Biar. Aku Tobat ya. tidak akan mau pergi sebelum aku Sebelum apa? diusir. Ya kita kan alamnya berbeda, Mbak. Aku tresno karo Sliya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di acara kesayangan kita Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di daerah Kabekelan Sidodadi, Kabupaten Kebumen. Ada seorang Sobat Mata Langit, beliau adalah anggota grup WA Sobat Mata Langit yang mengundang kami datang kemari yang bernama Mbak Eni. Mbak Eni ingin mengobati ibunya yang sudah mengalami sakit selama 20 tahun. Sakitnya ini di luar nalar karena datang dan pergi, nggak pernah sembuh Panglima. Ya. Dan yang diherankan selama 20 tahun ini beliau tidak pernah tenang di satu tempat. Rumah tuh pindah sampai kalau dihitung bisa 10 rumah gitu. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Kemudian keluhan lainnya pernah suaranya hilang. Suaranya hilang, tercekat, terus susah bicara. Terus tulang-tulangnya juga sakit. Dan hawa di rumah ini panas katanya, makanya beliau juga ingin nanti rumahnya juga sekalian dibersihkan katanya seperti itu. Nah Panglima, sebelum kita menjumpai tuan rumah, apakah Panglima bisa sampaikan ke Sobat Mata Langit kira-kira makhluk apa yang terlihat oleh Panglima di sekitar sini dan energinya seperti apa? Saya ngerasakan di sini ada siluman ular dan ada anaknya banyak sekali, ada siluman nenek-nenek juga. Saya ngelihat juga ada makhluk rambutnya sangat panjang sampai sepinggang, bertaring, matanya merah, hitam berbulu tebal. Ada siluman babi, ada siluman kera, ada pocong, ada wanita yang sering menangis. Banyak sekali ya, nanti lebih jelasnya lagi kita lihat sampai ke dalam. Tapi sebenarnya kalau suasana di sini tuh sangat asri. Saya sih senang sih, maksudnya sudah lama saya tidak melihat pohon-pohon yang tinggi, terus perkampungan yang banyak daun-daun, ada suara ayam. Ini sangat asri, sangat natural gitu. Nah, tapi ternyata ada misteri yang akan kita ungkap di sini. Baik, Panglima, kita masuk untuk ketemu tuan rumahnya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Hai, ini Mbak Eni nih. Waduh, aku sudah ditunggu ya. Selamat datang. Terima kasih. Akhirnya sampai juga di Kebumen. Yuk. Ini Mbak Eni, ini suaminya Pak Haryoto. Haryoto. Ini kakaknya Mbak Eni, namanya Fajar. Oh iya, Mas Fajar. Kita mau cerita-cerita di sini apa di dalam? Di dalam. Di dalam aja. Oh iya. Mari silakan. Ayo. Ya, silakan masuk. Permisi ya. Ini adalah ibunya Mbak Eni yang sakit dan ingin diobati oleh Panglima Langit. Iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ini Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Samsia. Ibu Sri Samsiat. Saya boleh dekat Ibu ya? Ya, mau dengar cerita Ibu ini. Nah, Ibu Sri, alhamdulillah kami sudah sampai di Kebumen dengan tim Mata Langit. Nah, Ibu, kan Mbak Eni menghubungi saya pengen supaya Ibu diobatin. Iya. Ibu ceritakan apa sih keluhan yang dirasakan Ibu? Katanya sudah 20 tahun sakitnya.
Ya 10 tahunan lah sakit saya, sakit-sakitan. Sakit-sakitannya 10 tahun apa 20 tahun? 20 tahun kan nikahnya. Oh, Sakit-sakitan, sakitnya tenggorokan, buat ngomong susah, nelen susah. Sini apa namanya lehernya kenceng, sini kenceng semua lah. Ya, itu beberapa kali. Lama-lama terus langsung turun ke sini, katanya lambung. Lama-lama lagi semuanya ini sakit semuanya. Seluruh badan. rasa sakitnya apa? Seperti ditusuk-tusuk atau pegel atau apa Ibu? Karena tenggorokan ini ya inilah kenceng, peta suaranya hilang, itu nggak bisa ngomong. Ini kan susah ngomong. Terus apa namanya tonton hatinya sakit sama sakitnya. Terus apa namanya tulang-tulangnya sakit. Tulang-tulang ya? Iya, tulang semua. Terus kan sejak Mbak ini menghubungi saya katanya Ibu ini apa nggak bisa tidur ya? Kemarin saya nggak bisa tidur, lama-lama terus muntah-muntah tadi malam. Nah itu dia tuh, katanya udah lama nggak muntah tapi sejak komunikasi sama saya tuh jadi muntah. Sakit setahun Komunikasi nggak Bunda pernah. sama tim mau kesini, kita malamnya udah sebadan nggak enak semua sekeluarga. Ini Oh bukan hanya Ibu jadi yang iya, sakit? saya semuanya satu keluarga. Kalau Mbak apa yang dirasakan? Tulang semua sakit semua sama tadi malam perut sini melintir-melintir kayak Biasanya tadi pengen muntah perutnya tapi ya nggak bisa sakit. muntah. Kalau Bapak apa yang dirasakan? Kalau saya yang dirasakan juga sama, tulang-tulangnya juga sakit, kakinya sini sakit, terus pinggang sini juga sakit, sini kenceng ya kan, terus kepala juga pusing kayak gitu. Kalau Iya. Bapak ada keluhan? Ada sedikit kenceng rasanya gitu, seluruh badan. 2 hari ini ya itu sama di rumah sana juga kok saya di sini juga ikut nggak enak ya, sekujur tubuh juga sakit gitu kakak saya. Tapi kalau ibu hari-harinya tinggalnya di sini apa di belakang? Di sini. Selama pengobatan di sini. Nah tapi sebelumnya di rumah yang satunya. Ya, mulai sakit-sakitan dari sana. Awalnya dari Terus rumah kan sana. Tapi Ini sebelum kan selama rumah tangga nggak pernah anteng, nggak pernah damai, ribut terus. Ketika pisah sama bapak langsung sakit-sakitan. Oh, Iya. maksudnya pisahnya itu setelah berapa lama berumah tangga? 20 tahun. Selama 20 tahun tuh nggak pernah damai, nggak pernah anteng, ribut terus. Ini kan bertahan karena memang pengen anak-anak biar tumbuh besar kayak gitu. Setelah ini 20 tahun udah nggak kuat, pisah sama bapak, nggak lama kemudian sakit-sakitan. Nah sakit-sakitannya sendiri sudah berapa lama sejak pisah? Kurang lebih sembuh sakit kurang lebih dari sejak saya nikah. Ya kurang lebih hampir 15 tahun. Oh berarti kalau dihitung sejak menikah sudah 35 tahun ya? Iya. Oh, yang 36. Sebelumnya mungkin sakitnya kan nggak dirasakan. nggak dirasakan. Iya iya. Mulai mau terasa mungkin ya 3 tahun ini baru terasa karena mungkin tenggorokannya gitu kan. Susah berkomunikasi jadinya ya Bu ya. Ini terakhir sama dokter untuk operasi sama kemo. Oh dianjurkan operasi. Iya. Tapi Udah dokter udah angkat tangan semua, udah pokoknya kalau ini operasi dan kemo sama dokter. Tapi nggak dilakukan. takut soalnya udah lanjut usia, kalau operasi takut Takut nggak resikonya kuat. ya. Iya, jadi kita obat yang Alternatif. alternatif. Nah terus berobat alternatif berarti sebelum mengundang Mata Langit sudah pernah ya? Udah berkali-kali udah Udah banyak. kemana-mana juga. Udah. Nah Ibu selain rasa sakit di badan apalagi Bu yang hal-hal yang dianggap Ibu di luar nalar gitu? Katanya pernah lihat penampakan Ibu? Di kamar sini. Oh iya. Iya, nenek-nenek. Lihat orang nenek-nenek itu loh. Selapan loh. Ada orang nenek-nenek pakai tekan. Pakai tongkat ya? Dulu waktu saya masih SMA, ibu itu kan bapak nggak pernah pulang ya. Jadi ibu tidur sendiri. Itu saya pernah lihat ada yang keluar dari kamar ibu itu tinggi besar, hitam, mohon maaf, telanjang bulat gitu. Laki-laki? Iya, tapi gede tinggi hitam gitu. Terus abis itu ibu manggil-manggil saya. Kok tempat tidurku kayak di apa? Digoyang-goyang gitu. Iya tadi saya barusan lihat ada yang keluar dari kamar gede tinggi. Nggak mungkin bapak lah ya, di rumah yang keberapa itu kita pindah-pindah sampai banyak. Oh iya sih. itu katanya sudah berapa kali pindah? 10 kali ada? Lebih. maksudnya pindah-pindah rumah tuh mau ngapain? Mau menghindar gitu? Nggak tahu. Rasanya itu nggak pernah Nggak nyaman di nyaman. rumah sini, nggak pernah Sudah nyaman. buat. Iya. Dijual, pindah lagi. Oh dibangun lagi, kemudian pindah nyewa. lagi. Jadi Rumah kayak orang. hidup nggak Terus pernah buat lagi lagi. Nggak pernah tenang nggak ya? pernah tenang. Iya selama rumah tangga ibu, anak-anak otomatis kan kena dampaknya kan. Kena Ibu dampaknya. anaknya 2 ya, Mas Fajar dan Mbak Eni ya?
Tapi yang di rumah satu lagi itu setiap ada ular masuk pasti kakak saya yang Berarti Nemuin. ngalamin hal yang pasti kakak ganjil saya. juga dong. Ularnya ular apa kasar yang masuk? Ular lidi Ular apa? hitam pendek. Ular pernah lihat ular Weling. weling, ya weling. Wuling. Jatuh dari kan Atas. rumahnya itu joglo modelnya kan jatuh dari atas tebluk gitu kan. Padahal di Iya. atas nggak ada lubang. Nggak ada. Tapi bisa hampir setiap hari itu. Ular kiriman itu. Yang lebih aneh masuk kulkas ya. Masuk kulkas. Kita buka kulkas di dalam kulkas. Astagfirullahaladzim. Terus di atas TV, di jendela gitu. Di tempat-tempat yang nggak wajar ya. Iya. Masa di Ada kulkas rumah ada yang di ular? sana. Yang di Rumah saya yang di pernah. Ambal bukan yang di Ada tempat itu apa namanya? Beras semuanya jadi. Tempat beras. Nah, Ada ular biasanya juga. kan mau apa namanya masak. Loh, saya gesang ada itunya. Di bawah tempat beras. Itu banyak juga banget ada ya. cerita. Apalagi? Mohon maaf ya, saya kan tinggal di sini, rumah ini kan setahun ini kan Bun. Saya udah lama, tapi baru saya tempatin setahun ini. Itu kenapa saya pindah ke sini? Itu terakhir saya berantem hebat sama kakak saya. Sampai kita udah malah lebih dari musuh lah istilahnya. Padahal saudara ya? Iya, udah kayak pokoknya udah luar biasa. Apa masalahnya saat itu? Ya hanya hal-hal sepele Hal sepele? aja, hal-hal sepele aja. Itu kayak panas banget suasana itu, keluarga nggak pernah Akur. selalu banyak salah paham, dan juga nggak cuma sama keluarga, sama tetangga juga kita salah paham terus. Itu di sini? Di atau sana ketika saya pindah ke sini juga saya juga ada, tapi alhamdulillah habis itu bisa diselesaikan. Kayak itu saya itu gimana ya? Kayak di mata orang atau di mata siapa itu salah terus lah gitu. Akhirnya ibu ikut ke sini menjalani pengobatan di sini. Ada lagi nggak yang mau diceritakan hal di luar nalar yang dialami baik di rumah ini ataupun di rumah Di sana? sana itu anak saya yang pernah lihat perempuan baju putih di kamar mandi. Paginya jam 5 Pak D-nya bau wangi di depan rumah. Nggak lama seperempat jam kemudian anak saya ke kamar mandi ada ya perempuan baju putih berdiri. Tapi gitu. madamnya ke tembok. Ya udah ke tembok. Terus anaknya lari? Lari. Ya, lari. Dulu waktu itu mau turnamen ya Mah ya, mau kejuaraan bulu tangkis nasional dulu. Terus tapi tetap Tetap lanjut. berangkat. Oh, alhamdulillah. Iya, Ya. alhamdulillah malah juara. Malah juara ya? Oh, jangan-jangan malah itu pertanda baik sebenarnya ya. Cuman kan serem juga ya. Terus yang saya tanyakan untuk tentang ibu, dia kalau tiap malam itu Nggak pernah tidur. merasa takut gitu loh. Ketakutan. Harus ditemenin gitu coba. Oh. Ini takut Kenapa banget. Ibu kok takut? Ya rasanya gimana lah. Kayaknya kalau ada hujan, ada Petir. apa namanya mendung, itu rasanya kayak gimana. Tapi ya sekarang lama-lama ya udah inilah lumayan. Oh, astagfirullahaladzim. Apa? Ayo, sini Pak. Sini Pak, yuk. Apa yang kau lakukan? Ini makhluknya udah tiba-tiba udah langsung. Apa yang kau lakukan di sini? Pak, sini Pak, tanya-tanya. Kau yang menampakkan diri tadi di jalan ya? Pada saya ya? Apa sosoknya Panglima? Aku Tinggi besar hitam itu. sudah memantau kalian. Jadi perjalanan kau udah coba menggagalkan ya tadi ya? Iya, kita juga dibuat panas. Satu sama lain tadi di jalan. Sudah berapa lama kamu ditugaskan berbuat jahat? Sudah bertahun-tahun aku Kenapa nggak bosan-bosan? sama dengannya. Dengannya itu dengan siapa? Dengan ibu saya? Apa dengan siapa? Dengan ibu. Sejak kapan? Yang membuat rumah tangga ibu panas selama 20 tahun kamu ya? Ibu rumah tangga nggak pernah damai, nggak pernah tenang sampai pindah-pindah rumah. Ada ketenangan, kerukunan dalam jiwamu. Kenapa? Emang apa salah ibu? Tak ada kedamaian dalam hidupmu. Semua akan hancur yang sampai saat ini. Udah berapa tahun? Akhirnya Udah berapa tahun ikut ibu saya? Aku sudah bertahun-tahun. Iya. Dari rumah yang mana? Bertahun-tahun itu berapa lama? Jangan takut Bu, sini Bu, dekat saya Bu. Bertahun-tahun itu sejak ibu menikah atau sebelum menikah? Aku sudah belasan tahun
belasan tahun. Berarti Setelah cerai, ibu setelah cerai apa gimana? Bahkan sebelum memang tugasku untuk menghancurkan. iya. Jadi sebelum pisah mereka udah ikut ibu, udah disuruh ngikutin ibu. Ada yang nyuruh? Jika aku tidak diutus, aku tak akan datang Alasannya apa? ganggu. Alasannya apa? kalian. Ibu saya salah apa? Hidup ibu saya nggak pernah bahagia, nggak pernah tenang, nggak pernah damai. Itu tujuan untuk menghancurkannya, untuk memisahkannya Memisahkan ibu dengan bapak. darinya. Kamu disuruh siapa? Yang suruh laki atau perempuan? Sama seperti kaum Perempuan. wanita. Wanita itu apa hubungannya dengan ibu? Bahkan dari pertama kau menikah sudah terjadi keributan. Ribut terus, nggak Pak, pernah anteng. sejak menikah ibu nggak pernah. Kami Kenapa? Kenapa dibuat? Oh, itu lama banget dong berarti. Iya. 20-an tahun. Iya. Sebentar. Kamu bilang tadi perempuan. Ciri-cirinya seperti apa perempuan itu? Apakah ibu kenal dengan perempuan itu? dia mengetahui Mau ketahui apa? dia berbadan tidak seperti kau, Maksudnya badannya lebih besar atau lebih kecil dari ibu? lebih besar Oke, lebih besar dari ibu. Kamu yang bikin nggak betah ya pindah-pindah rumah terus. karena Memang dibuat nggak nyaman. itu kehadiran kami sehingga keberadaan kami membuat panas tempat tinggalmu. Lah, oke. Kamu buat panas tinggal di satu tempat. Terus kan dia udah pindah. Kenapa pindah ke tempat lain panas juga? Karena kami mengikuti jasadmu, Dia dari badan ibu. bukan mengikuti rumah tinggalmu. Mau pindah berapa kali Di tetap panas. mana jasadmu berada, disitulah aku ada. Sampai sekarang ibu sakit-sakitan juga kamu. Udah pernah diobatin kan ya? Iya, udah. Di Rukiah juga udah. Di Rukiah udah? Udah. Waktu diobatin kamu apa rasanya? Itu hanya membuat kami panas, tetapi tidak membuat kami musnah. Ini ibu sampai pernah nggak bisa bicara itu Ulah siapa? siapa? Yang mengganggu tenggorokan ibu, kamu apa bukan? Itu ulah dari teman-temanku. Aku adalah sosok yang kau lihat. Oh iya, iya. Kamu pernah lihat dulu? Akulah yang menemani ibumu. Iya. Yang Saya keluar pernah lihat dari kamu kamar dulu ibu. waktu saya masih SMA. Yang kamu keluar dari kamar ibu. Gak pakai baju. Iya, telanjang. Apa yang kamu lakukan di kamar ibu? Tempat tidur ibu goyang-goyang. Oh, kamu itu ya? Akulah Yang kamu lakukan apa di kamar ibu? yang menemani tidurnya. Menemani tidur. Ibu kan punya suami ya waktu itu? Iya. Suaminya kenapa itu nggak pernah pulang tuh kenapa dulu? Ayo jawab, jangan tahu bu. Awas ya, jangan nyakitin ibu ya. Jawab aja. Kalau udah Itu aja kamu yang bergerak dekat-dekat. Kamu tobat aja, jangan mengganggu lagi. Kamu punya Tuhan nggak? Hah? jika kamu Kamu bertuhan nggak? kenapa mundur-mundur? Tadi maju mau Kamu punya nyerang ibu. Tuhan nggak? Jawab. Kenapa kau? Aku datang dari jauh-jauh gini untuk menghancurkanmu kalau kamu tidak mau bertobat. Tahu nggak kamu? Kami sudah tahu tujuan kalian Kami juga udah tahu maksud kamu. datang ke tempat. Kami sudah juga tahu jejak-jejak langkah kakimu di sini. Tujuan kami apa emangnya kalau kamu tahu? Aku juga tahu apa yang kau pikirkan dalam Di jiwamu. saat anakmu mengabarkan kepadamu, di saat itulah kami Saat ibu ngubur saya. menyerang semua dari keluarga ini. Oh, pantesan waktu mbak hubungin aku semua jadi Kalian merasakan hal yang sama yang ibumu
rasakan. Masuk anak Mbak juga? Iya, Kamu sakit juga nak? pada pegel-pegel. Yang tulang, yang diserang tulang. Iya, ini kan cucunya nggak ada urusannya sama kamu. Yang Kenapa diserang diganggu tulang, juga? tulang-tulang. Tadi malam saya blender itu apa jamu sirih itu tahu-tahu copot Apanya? blendernya itu kenapa? Copot. Kamu ganggu ya? Ibu muntah-muntah juga tadi malam. Kenapa? Kita semua Kenapa kamu benar-benar ganggu? sakit semua badannya tadi malam. Akan kurusak semua obat-obat Iya, kan? itu. Aku suruh siapin Dan obat-obatan. aku Tahu copot bautnya itu tadi malam buat di blender. akan mempersulit obat darimu. Coba saya mau tanya, kamu satu komplotan berapa makhluk? Ya, ame deh. Tinggi, besar, terus yang dilihat Rame. sama ibu, nenek-nenek itu siapa? Kami banyak. Jika kami tidak banyak, kami telah sirna. Oh, bangga kamu punya banyak pasukan. Di rumah ini juga banyak temennya ya. Iya, tadi nenek-nenek yang dilihat ibu itu siapamu? Itulah dari golongan kami. Kalian berarti punya tugas masing-masing. Kamu tugasnya apa? Aku memantau kalian. Udah tobat aja kau, Terus? tobat kau. Nenek-nenek tugasnya apa? Masuk Islam ikut denganku ya. Aku mau pengen tahu Mau dulu. nggak? Kamu mau nanya sini nak? Kamu kan lihat itu yang perempuan itu Perempuan sebelum di rumah Amba. sebelum kamu tugas itu. Yang dilihat itu perempuan sebelum dia apa pertandingan siapa itu? Apakah dia komplotan kamu juga? Perempuan itu bukan dari kami, Lalu siapa? tapi dia dari tanah itu. Terus ular yang dilihat itu kok bisa ada ular di dalam kulkas? Siapa dia? Itulah dari teman-temanku. Oh, Udah cukup ya, selesai udah. udah 35 tahun loh. Jangan jalankan tugas tuanmu lagi, udah putuskan hubungan ini. Tak ada lagi perjanjian antara kau dan tuanmu. Selesai sudah kedatanganku di sini. Tidak akan. Kenapa sih perempuan itu dendam Selesai banget sama sudah ya. ibu? Kenapa? Masih hidup nggak perempuan itu sekarang? Masih ada nggak? Bukan sebuah dendam, tetapi hanya ingin menyingkirkan. Kalau bukan dendam berarti ibu nggak ada salah sebenarnya. Kenapa ibu harus disingkirkan? Jika dia dendam saat ini, dia tidak bisa melangkahkan kaki. Di saat itu, kami hanya diutus untuk menyingkirkan saja. Disuruh menyingkirkan. Yang itu siapa? Yang nyuruh siapa? Namanya coba sebutin. Tetangga atau orang jauh? Namanya. Coba dia mau nulis nih kayak ini. Ayo. Kenapa kok dia ingin sekali? Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, Sobat Mata Langit, kita belum cukup mendapatkan informasi. Panglima langsung tarik sosoknya untuk masuk ke badan Ismi. Astagfirullah. Siapa kamu? Coba kita bisa komunikasi. Ini siapa? Siapa yang panggil? Samanya. Mat. Siapa yang dipanggil Mat? Nggak ada. Kalau mantan suamiku namanya siapa? Selamat. Oh, Mat. Iya. Iya, dia panggil mantan suami. Oh, iya. Iki gaweanmu, Mat. Kenapa kamu panggil nama Itu mantan mantan suami suami ibu? ibu, bapak saya. Iya, itu Kenapa? ini ayahnya Mbak Mat. Eni berarti kan? Ada apa dengan ayahnya Mbak Eni? Foto. Maksudnya Popodo. Kamu sosoknya apa? Perempuan ya? Kamu siapa? Nenek. Iya, nenek. Yang dilihat ibu ya, jangan takut Mbak. Yang pakai tongkat. Iya, pakai tongkat nenek-nenek ini. Apa yang kamu lakukan di rumah ibu? Gak apa-apa bu, tak jagain. Iki lo wedokmu, iki anak-anakmu kabeh. Iya, ini anak-anak Pak Slamet. Kenapa? Kapok kowe. Kok kapok? Emang ada masalah apa? Kuwi urip ki jaluk ya dikei ya jaluk bolak-balik.
dibabali. Urip kasih ya diminta. Maksudnya apa ini? Coba yang jelas ngomongnya. Ora ono sing ora pancen iki sing dikarepno gak ngerti apa dadine, gak mikir. Awalane iki gak mikir, sing penting dadi. Dadi apa? Dadi apa? Dadi wong ngamong-ngamong karepe kuwi. Iya. Dan memang sudah terjadi kan? Wis dikei kabeh. Saiki timpalane kowe kabeh timpalane. Kenapa minta timbal balik keluarganya? Anak-anaknya. Sekarang kan udah cerai sama ibu. Kenapa masih ganggu ibu? Udah pisah bapak. Makanya maksudnya aku masih belum paham. Kan bapak jadi pamong. Kenapa kok dia minta imbal balik gitu? Karena bapak udah diangkat, keluarganya kok malah jadi korban gitu. Iya kuwi. Emangnya gimana perjanjiannya? Nggak ngerti aku. Coba jelasin. Wis tadi among-among gak kuat. Maksudnya nggak kuat gimana? Diparingi karo anak buahku sing nyireng ora nganggo klambi. Oh, yang tadi. Sapa wae Sing dilihat saya ya itu. sapa wae dilakoni. Hayu. Maksudnya bapak nggak tahan godaan? Karena mendapatkan kedudukan, terus emang godaannya berupa apa? Soke sapa wae. Sak kampung yo dilakoni. Sak kampung pokoke Kalau wedok tanggung kabeh. turun, kali tanggane mau, kali siapapun mau seneng. Maksudnya dia jadi suka perempuan gitu? Yo, Apa? Karena apa masalahnya? Kenapa itu terjadi? yo. Karena kalian. Ah. Nah, kalian disuruh sama Jaluk siapa? ning endi kuwi? Jaluk dengan di. Delok. Maksudnya? Saiki awake kaya apa? Udu kowe ae sing sakit. Iya bapak juga sakit-sakitan sama. Oh, bapak sakit-sakitan. Keluhannya sama kayak ibu. Lulu, ini kayak cewek. Beda sosok nih. Badannya pada sakit ya. Oh iya kayak gitu, tulang-tulangnya sakit. Keluarga gitu jadi terus. Ayo jelasin dulu. Setan encok iki. Setiap hari kita kayak gitu terus badannya sakit. Tulang. Tulang. Kenapa yang diserang tulangnya? Lah wong sing diiket yo tulang. Ini menggambarkan tadi maksudnya. Iya, menggambarkan apa yang dirasakan keluarga ini. Ayo jelasin. Kenapa harus ada timbal balik? Ayo, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa bapak menjabat tapi malah keluarganya dibuat berantakan, panas, nggak nyaman, sakit-sakitan? Kenapa? Munggah mudun. Ini kayak anak kecil ya, Panglima. Iya, Panglima. Mudun. Kamu siapa? Aku sing didelok sampean. Silo siapa? Emang pernah lihat anak kecil? Kamu yang besar itu yang nggak pakai baju? Kutu. Siapa? Yang perempuan itu kali, yang perempuan yang mau perempuan ya, yang kamu dilihat. mau bulu tangkis. Bukan. Kamu yang bukan. Yang dilihat saya. Waktu kamu. Oh, yang dilihat ibu. Ibu ingat nggak waktu hamil Mbak Eni? Pernah lihat penampakan? Coba ingat-ingat lagi. Nani. Allah. Coba kamu cerita aja apa sih yang terjadi sama keluarga Ini ini? siluman ular ini. Ini siluman ular. Sini Bu dekat saya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan takut kok, sini. Ya tak aja ini. Nah sini dekat saya. Nama ibu dipanggil. Ya, kamu siapa? Kenapa kamu terus mengganggu keluarga ini, memperlihatkan wujud di kulkas, di mana lagi? Jatuh dari itu. Jendela, di atas plafon. Ini ratu ular ini. Saya juga pernah mimpi didatengin ratu. Itu kamu ya? Pernah. Badannya Iya. kelihatan nggak? Iya, pakai baju hijau. Badannya ular? Mahkota. Kamu Tapi- siapa? Tapi nggak wujud ular nggak. Oh. Hah? Kamu siapa? Kamu pasti kenal Siapa sih? dengan wanita yang dekat denganmu. Wanita yang dekat denganmu. Wanita dekat rumah ibu. Rumah yang mana? Dulu. Rumah dulu. Mendorekan sana. Yang rumah keempat kali ya. Itu ya. Yang saya Sebenarnya lihat sosok hitam itu juga yang di rumah keempat itu. Kenapa kamu manggilin ibu? Ada urusan apa dengan ibu? Urusannya untuk mencampakkanmu Kenapa harus dicampakkan? agar dia manut ben melu aku. Mana aku malu tenung kain. Kamu perempuan Ini yang ada hubungan dengan bapak. yo em kuwi. Oh, em.
Inisialnya M. Kenapa kamu pengen menyingkirkan ibu? Aku yo ono. Ono apa? Pakai sesuatu? Aku yo melu kowe. Kamu yang sering Tujuannya nampakin apa? wujud ular ya? Aku yo Tujuan menampakkan ke keluarga Mbak ini apa? ben podo sakit kabeh pokoknya. Yang bikin nenek saya sampai nggak bisa bangun, akhirnya meninggal juga siapa? Apakah ada Kabus kowe. apa? Kamu Syukurin. syukurin. Dasar iblis ini. Kamu bukannya prihatin pada sakit? Tobat malah- kamu, tobat. Kabus. Tobat kamu, tobat. Permasalahannya Saya sakit nggak kelihatan juga kamu ya. Saya pernah 2 kali saya sakit non medis. Kamu ya? kenapa? Pokoknya ning rumah kabeh. Nggak tahu kenapa. Kabeh. Oke. Saya sampai turun berat badan 10 kilo waktu Ning itu. rumah kabeh pokoknya. Kenapa kok segitu dendamnya sama keluarga ini? Ora dendam. Tapi apa ada perjanjian? Ayo yang jelas ini biar Ora terurai. dendam. Cuma maunya itu mau mengambil dia. Dia. Siapa? Dia siapa? Papa. Oh, Pak Slamet. Kenapa kok mau ngambil Pak Slamet? Lah iya. Kenapa? Pengen merebut Pak Slamet? Ya, Karena cinta atau karena apa? Karena harta. duit. Ya emang iya. Iya benar. Iya benar. Karepe duit. Wong ora pati seneng. Ane bawa rapati seneng. Duit. Sing penting duit teh. Terus apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kamu selain buat sakit? Buat panas juga ya? Biar ribut kakak adik. Iya, pancen kayak kowe. Kan udah pisah ya Bu ya? Berarti artinya kan keinginanmu sudah tercapai, ini udah kamu ambil kan? Iya, Suaminya ibu. Iya. Kenapa masih kamu rusak keluarganya? Ya ora apa-apa, melu bae wis. Ora Kamu apa-apa. sadis banget. Ora apa-apa. Pindah Udah. kemana aja ikut. Iya melu ning awake kok. Kita kan pindah-pindah rumah tuh. Ora melu ning omah, ning nggon ora, ning nggone awake bae melune. Iya, jadi pindah kemanapun tetap. Jadi kamu ada. Orangnya ning getih kok. Oh, dia berdiam di aliran Ning darah. getih, ning belulange kuwi lah. Kabeh yang kerasa kabeh. Tulangnya nyet. Kawus pokoknya, kawus. Terus tenggorokan ibu kenapa sakit nggak bisa ngomong? Udah aku, tenggorokannya udah aku. Oh, ada udah pola aku. teman udah. kamu yang bertugas beda-beda. Iya. Siapa? Udah. Kok gitu ya kayaknya tuh? Yang tenggorokan ya? Kegenitan. Ini yang tenggorokan. Kamu ya yang buat saya nggak bisa ngomong. Ini apa wujudnya Panglima? Nenek-nenek juga. Nenek-nenek itu juga ya kelakuannya. Kenapa kamu buat ibu nggak bisa ngomong? Sering batuk. Iya Bu. Iya, Sering batuk ya. Sampai keluar lendir banyak banget. Oh iya katanya pernah keluar lendir sampai nggak berhenti Panglima, lendir yang panjang gitu. banget. Kenapa bisa keluar lendir panjang kayak gitu? Karena Susah. Dia susah ngomong. Jalannya susah. Dalam susah. aku itu yang rambut panjang, bertaring dan berlendir, Mungkin saya lihat di jalan tadi. yang lidahnya meleleh ke bawah. Lidahnya panjang meleleh ke bawah. Rambutnya sepinggang, bertaring, matanya merah, bulunya tebel. Kenapa tadi menampakkan diri di Panglima Jalan. waktu di jalan? Menghadang kamu ya? Iya, Saya jangan sampai kemari ya? panas bukan? Enggak, saya dingin banget saya, Di adem. malam ganggu ya? Iya. Sampai mutah-mutah itu kamu. Siapa? Kenapa kamu nyerang anak? Tuh ada yang narik, udah ada yang narik dari. Nih pasukan Panglima yang narik nih. Kenapa nyerang anak saya? Kamu mau nyerang Mbak Eni? Karena kau Karena saya yang manggil tim mata langit apa bagaimana? Udah biarin aja, santai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kita kawal takut. terus. Sini. Nggak apa-apa, nggak usah. Udah di Suaranya dia masuk. Lu udah diikat nih kakinya. sudah kuhalangi kau. Memangnya cara kamu menghalangi bagaimana? Buat kalian juga sama terjatuh. Terjatuh. Supaya tulang belulangmu tidak bisa bergerak dan terasa sakit semuanya. Duduk dan terasa berat untuk digerakkan. Iya. Setiap hari kayak gitu. Tadi malam apalagi luar biasa. Itu binatang apa ya? Ada binatang apa tuh? Pernah ada binatang kayak gitu? Ambil kan kayak enggak. Temanmu bukan tuh binatangnya? Apa? Kenapa nggak bosan-bosan kamu? Udah berpuluh-puluh tahun loh, ini 35 penderitaan ini tahun. udah
Udah cukup ya, sudah cukup ya. Terakhir malam ini, berangkat kalian semua pulang. Tobat kalau nggak semuanya, ikut aku mau tobat. Mau ikut aku? Mau? Biarin. Aku Tobat ya. tidak akan mau pergi sebelum aku Sebelum apa? diusir. Sebelum diusir? Karena aku ikut pun aku melukaru si Slamet, aku dijemput. Oh, jadi kamu ada di Bandar Pak Slamet? Iya, Dijemputnya di mana emangnya? dijemput di suatu tempat. Dia menginap di tempatku untuk menjemputku. Waktu itu melakukan ritual Di gunung mana? Tujuannya apa waktu itu? Dekat Apa yang dekat sini gunungnya namanya? bukit, dekat Sempor. Oh, deket Sempor. Berarti bukan gunung ya? Bukit. Waktu itu nginep di tempat kamu tujuannya apa? Supaya semuanya dilakoni apa sing dikarepi dijaluk wis diweken. Udah dikasih. Terus apa imbal baliknya waktu itu perjanjiannya? Kabeh wis dirasakno. Emang kalian minta timbal balik apa? Kamu saat ini itu? malu dijemput, lantas kamu merugikan Keluarganya. Mbak Eni sama ibunya, jadi buat sakit. Memangnya Ya. gitu perjanjiannya. Jangan-jangan kamu bohong nih. Waktu itu kamu nggak bilang kalau nyakitin. Kudu sembarangan. Lah iya, nggak mungkin mau kalau imbal baliknya harus nyakitin keluarganya, nggak mungkin mau. Menungso orang mikir, burine ora dipikirno. Sing penting ngarep. Apa sing diarepno, sing dijaluk, kuwi sing dipikirno. Gitu Bu ceritanya Bu. Bener ya Bu? Bener karpane ngatus niku. Makanya dia perilakunya berubah. Sejak melakukan ritual itu, Ibu tahu waktu Bapak ke sana? Enggak tahu. Berubah itu kena kalian. Ya, karena Kalian yang membuat pemikirannya berubah. Yang nggak peduli sama keluarga ya kamu. ya, Nggak pernah peduli sama keluarga. yang penting nafsunya terlampiaskan. Mentelantarkan keluarga. Itu siapa itu yang sampai sebegitu itu siapa di antara kalian yang berperilaku begitu? Kamu? Iya, Kamu? karena aku butuh perempuan untuk melampiaskan nafsuku. Jadi untuk dapat jabatan itu harus begitu. Tidak cukup satu, banyak. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk Banyak-banyak. kekuatan, Kekuatan apa yang didapat? kekuatanku. Berarti artinya ada yang dijemput tapi ada juga yang dikirim orang. Ya, Oh, ada dua arah berarti yang ganggu ini. Kamu muslim bukan? utuh. Kafir nih. Bukan muslim. Kamu Utuh. Tobat lah, udah mau nggak tobat. diislamin Panglima? Tobat udah cukup, tidak usah lagi. Biar hati tenang, pikiran tentrem, hati bahagia, pikiran bahagia. Nggak mesti karena perempuan yang membahagiain. Gimana? Ajak teman kamu. Kamu itu kan makhluk hebat, makhluk tangguh. Kalau kamu muslim, kamu sangat jadi baik. Tuh. Apa maksudnya? Dia lagi mempelajari. Lihat kami ini, kami orang jahat apa tidak? Kami tidak pernah mau menyesatkanmu. Justru kami ingin agar kamu jadi makhluk mulia. Kenapa? Apalagi yang kamu pikirkan udah cukup. Yakinkan hati, yakinkan diri. Kamu bergentayangan sana sini, kamu nggak ada puasnya. Yang ngalang-ngalangin kakak saya sampai sekarang nggak mau nikah sih. Oh iya, kenapa kakaknya sampai sekarang susah Sudah judulnya? 36 tahun. Apa yang menyebabkan beliau Ada campur tangan kalian enggak? seperti terhalang, Iya, kayak seperti terkunci untuk menikah? Sementara sebaliknya, Siapa ini? perempuan ini. Beda lagi nih perempuan. Kenapa? Banyak tenan. Banyak makhluknya nih. Kenapa kamu malu? Ini nih, pasti nggak boleh nikah sama yang ini. Iya, mungkin Jangan-jangan ini iya. malu. Suka ini. Ini kalau lihat perempuan malu kakak saya. Gitu Oh gini, ya. malu-malu gini. Iya, mesti kayak dingin gitu. Kenapa? Itu gara-gara kamu ya? Ya, dekat sana mas. Maaf, kamu siapa? Aku sing ngancani sampean, Mas. Tuh, kamu disukai makhluk halus, Mas. Ya, maaf, nama kamu siapa? Sumini, Sumini namanya. Kuntilanak ya? aku sing rambute topo, kelampine putih. Rambutnya panjang, bajunya putih. Yang dilihat anak saya di kamar mandi rumah Ambal. Iya, malu dia. Merinding nih, astagfirullahaladzim. Iya, pagi-pagi anak saya mau Maaf, kamar mandi. Mbak. Tinggalnya di mana? Dekat sumur, Mas. Dekat sumur. Oh, Oh iya, memang ada. Emang ada sumur? Iya,
Sumur yang sebelah timur ya? Kok yo dekat rumahnya? Oh, yang di depan. Bukan. Yang di mana? Belakang. Yang di dalam. Emang banyak sumur ya? Di dalam rumah ada sumur? Ada sumur tua. Oh, di dalam rumah ada sumur. Kamu yang jagain sumur itu. Terus yang pernah bangunin saya bangun tidur siapa? Saya dibangunin di rumah sana. Dek, lo dia menganggap kamu adiknya. Saya dibangunin. Kamu wujud nenek saya. Kamu wajahnya seperti nenek saya yang udah meninggal. Kamu merasa Mas Fajar kekasih kamu? Iya, kasihan. Aku yo melas tuh. Uripe kok dhewean tak kancani, Mas. Ayo Pak De. Kamu mau nggak ditemani sama dia? Ya kita kan alamnya berbeda, Mbak. Aku tresno karo Leo. Tapi kan alam, maaf, Saya mau tanya, kamu mimpi apa dicintai kuntilanak? nggak pernah mimpi, Cuma dingin sama perempuan. nggak pernah mimpi. Lah iya, karena efek dicintai ini. Gitu. Gak seneng karo sing kuwi lho, Mas. Sama yang mana? Kalau ada perempuan dekat kamu nggak suka? Iya, sing kuwi lho, sing Yang mana? huruf aku kuwi lho. Si huruf A. Emang Mas lagi deket cewek huruf A? Apa yang tadi bawa ke rumah? Iya. Sing anak kasih. Bukan. Siapa? Aku gak mau. Selalu Kamu dia- kenapa cemburu? Iya. Kasih siapa ya? Cemburu jadi akhirnya jadi Mas Fajar nggak nikah. Lara kira atine kok deluki kowe karo wong liya. Tapi kan alam kita berbeda, Mbak. Cemburu dia, nggak mau kamu punya jodoh. Ojo Nggak boleh gitu. Ojo diundang, Mbak toh. Loh, jadi manggilnya apa? Nggak boleh. Ya yang. Maunya dipanggil apa kamu sama Mas Fajar? Mini. Apa? Mini. Maunya dipanggil Mini, namanya kan Sumini. Sumini, panggilannya Mini ya. Atau Sum. Sum. Aku sing ngancani kowe kok. Kamu dari itu sumur yang di dalam rumah. Oh ya di dalam rumah. Yang di belakang rumah Mbak itu. Aku ki Yang tinggal rumah belakang ya. Yang Kamu kenapa sih kok mukanya ditutupin gitu? Malu sama siapa? di sini aku. Iya. itu kan di situ ada keris dari leluhur, ada 2 apa nggak takut? Aneh. Nggak ada urusannya. Berarti tinggal di sumur dalam udah lama. Sebelum saya tinggal di situ. Sering banget juga ada Kok ular ya masuk. sampeyan teko, Hmm. Mas Fajar. Ya jadi ketemu pertama kali lihat Mas Fajar di mana, aku pengen tahu. Kamu jatuh cintanya waktu Lah yo kapan? ning omah Toyon, Duk. Oh, waktu di Kok rumah yo Mas di Fajar. mana lagi, kan aku tinggalnya di sana. Jangan gitu Astagfirullahaladzim. Ayo, ya, jangan Jahat ke sana. ini. Jangan ada ke situ. Jahat iki. Ayo. Aku Jahat iki. Berarti udah lama tinggal di rumah mbak saya. Mas Fajar nggak mau dicintai sama kamu. Kamu cari cowok yang dia mau meraih tanganmu, Mas. Kamu cari cowok yang di alam kamu sendiri gimana? Hah? Kayak orang lagi jatuh cinta ya, kayak gitu malu-malu. Malu. Maaf mbak, jangan ganggu saya lagi ya mbak. Nggak mau dipanggil Mbak dia. Oh, Dek. Dek. Mimi. Sumini. Kita kan alam kita udah berbeda mbak. alami beda, tapi kan kone yo podo. Sama-sama di rumah itu. Kowe turu tak konconi. Ih, kamu tidur Yang pernah sendirian. bikin kakak saya mutah darah siapa? Dulu pernah mutah ada darah. Aku Itu siapa yang Siapa? kerja? kuwi sing ireng kuwi tuh. Yang tadi loh. Sing ora nganggo klambi kuwi. Telanjang itu. Sing delewel kuwi lho. Apa nih yang dilewer? Manuke karo kantonge kuwi sing gede. Delewel. Mantung. Itu kan di rumah sana, kenapa ngikut di rumah Ambal? Lho kok yo melu ning ngendi melu. Ibu sama saya tinggal di Bekasi yang ikut. Iya. Pernah sakit saya. Dia. Makhluk tinggi besar itu kamu kenal nggak? Siapa namanya? Mah Mau kenal? Apa dia? elek. Oh, elek. Aku karo Mas Fajar.
Cintanya nggak berubah deh, Mas Fajar pokoknya. Aku tresno karo sliramu Mas. Kamu bilang malah Kenapa aku nggak mau. nampakinnya ke anak saya? Kenapa nampakinnya? Dek, saya nggak mau, Dek. Alam kita kan udah berbeda. Ke ubu sing penting nggone podo. Lah aku delok, aku deket gak popo. Lungo ya. Tadi Mbak ini nanya kenapa kamu menampakkan ke anaknya? Iya, Apa tujuannya? anak ganteng, pinter, kesayangan. Anak ganteng, pinter, kesayangan. Dia nggak mau disayangi kuntilanak. Kesayangannya Pak D-nya. Oh iya benar, memang kesayang Pak Den-nya ya. Sama ibunya nggak suka anaknya saya. Oh, kamu nggak suka sama adiknya? Ya emang berantem terus kita. Oh, kenapa kamu nggak suka sama adiknya? Loh kok aku sayang. Enggak ke Mbak Eni. Kenapa kok Mas Fajar ribut terus? Ndak aku. Bukan karena kamu. Iya, yo jangan nyalah-nyalahkan. Ya aku nanya bukan nyalahin. Kamu jangan apa namanya? Gak boleh Sensi. tuduh-tuduh. Bukan masalah sensi. Ini masalah penuduhan yang bukan pada yang bersalah. Tidak boleh. Itu melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Ini kan Hukum dunia dan dunia kami. dunia gaib itu ada hukum juga. Ada. Berarti kan ada aturannya. Nah, Tapi cinta itu menembus batas ruang dan waktu. Panik gue. Ya maaf, Dek. Kita kan alam kita berbeda. Cari alam di sana aja. Alamnya Adek. Aku yo terus nane karo sampean mah. emang nggak ada laki-laki lain yang ganteng di alam kamu? Ini mau nikah sama manusia, sama. Jadi kalau ada kamu nanti yang cewek-cewek lain jadi kamu ganggu, jadi tiba-tiba nggak suka sama si masnya. Jadi jauh. Toyo, jangan dibuat sedih hatiku. Kamu merasa sedih karena merasa mau dipisahin? Iya. Ya kamu harus terima dong. Takdirmu emang nggak boleh sama manusia. Takdir tidak ada takdir. Takdir itu kita yang buat sendiri, Mas. Ciptakan takdir kita. Aduh. Kamu nih muslim bukan? Kamu punya Apa Tuhan nggak? agamamu apa? Agamamu apa? Tuhanmu apa? Dari dulu tidak punya Tuhan. Jadi Kan yang kamu menciptakan bisa- kamu Tuhan. Memang kamu diciptakan oleh siapa? Ya maksudnya itu aku tahu Tuhan ada, tapi aku tidak menyembah Tuhan. Tapi dia nggak Aja nih. beragama. Kamu udah masuk Islam aja ya? Taubat ya? Tapi kawini aku yo. Oh. Ikut saya aja mau nggak? Ikut saya. Ikut Panglima aja. Aku terus nane karo Mas Fajar. Sudah. Aku terus nane karo Mas Fajar. Kamu ikut Panglima aja di sana banyak cowok goib yang Ibu ganteng. Sri, Ibu Sri kenapa? nikahkan kami. Nggak mau. Ibu mau nggak punya mantu kuntilanak? Nggak mau lah. Ini sudah Nggak mau saya. Aden. Allah. Ya, ini karena azan jadi si Sumini kabur. Allah Akbar. Mami. Berarti wana dirim suwajini wa bajina kafaru rizquna kabi absarihim la masamina wa yaquluna innahu labadil wa ma huwa illa dzikrun lil alamin ustajabul luqman rajim jiwana jiwar Sulaiman ibn Daud wa Sa'id aja yakshira mali waladi wa bimidinasi jamain wa tabadal wa taqulu min bani wa salam ala ayya wa ikal ujal haq wa jahaqal watilun bakira. Ya, sekarang kita melakukan pembersihan rumah ya, penyiraman air doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian berdua harus bisa hidup rukun. Katakan kalian bisa saling berpelukan. Bodoh-bodoh kakakmu berperasaan menyelok ngapura karena Pada ibumu agar hidup kalian bisa dimudahkan, karena doa seorang ibu musyarat bagi kalian. Ini adalah keramatmu. Mintalah apa yang kau niatkan dalam hatimu. minta maaf ya, Mbak.